dengan pejabat Papua. Tidak boleh. Kita harus berikan kebebasan kepada tokoh Papua Bapak Lukas NMB. Sam Lukas NMB. Baik, demikian dari saya. Saya akan berikan kepada koordinator demo. Oke, tetap semangat. Lukas NMB. Oke. Ya, teman-teman, sekarang dari Nusantara. Ada satu orang lagi, kita gantian. Tepuk tangan buat teman-teman Nusantara. Ya, yang terhormat. Ya, tepuk tangan. Ini berarti kami ada untuk Lukas NMB karena kami hidup di tanah Papua yang diberkati itu semua. Orang ganteng, silakan. Kawan-kawan, sebelum aksi kita mendengarkan ada berita-berita hoax beredar. Sebelum aksi ada berita hoax beredar, dan itu pasti akan memecah kita. Hari ini kita turun bersama, kawan-kawan, bahwa kami dari Nusantara juga ada untuk Bapak Lukas NMB. Kita tolak seluruh proses kriminalisasi terhadap tokoh Papua Bapak Lukas NMB. Ya, kita harus juga dengarkan saudara kita yang baru datang. Siapapun yang datang di sini adalah saudara kita. Kita saling mendengarkan, kita saling menyambut. Mari kita sambut saudara kita. Mari kita sambut saudara kita. Bapak Lukas NMB. Perjuangan kita di sini adalah murni perjuangan bersama masyarakat Papua dan juga masyarakat Nusantara, kawan-kawan. Hari ini kita berdiri di sini hanya untuk satu suara. Save Bapak Lukas NMB dari diskriminasi, dari kriminalisasi KPK. Jika itu berkaitan dengan hukum, maka laksanakan hukum dengan baik dan sebenar-benarnya. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada ketidakjujuran. Proses harus dilaksanakan dengan baik. Itu yang kita tolak, itu yang kita tentang, itu yang kita harapkan. Bagaimana kawan-kawan, sepakat semua? Kita demo damai, demo bermartabat. Kita menyatakan aksi dengan bermartabat. Satu suara, Bapak Lukas NMB. Bapak Lukas NMB. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Saya merasa terharu sekali. Walaupun sosok kita yang lain tidak bisa hadir karena mungkin sempat terprovokasi takut, betul dong? Ya. Tapi hari ini ada yang bersuara bahwa kita adalah saudara, betul? Sekali lagi kita saudara. Setanah Papua, ingat. Oke, selanjutnya dari teman-teman koordinator asrama, silakan, dipersilakan. Tepuk tangan yang mana? Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup penelitian, hidup tani, hidup buruh, hidup Nusantara, hidup Nusantara, generasi Papua, generasi Nusantara. Baik, kami harus hidup. Saya mau bicara di sini kepada KPK. KPK ini lembaga independen. Namun pergi ke baik. Namanya KPK Republik Indonesia, itu lembaga tertinggi. Presiden pun dana korupsi kalau tidak sesuai dengan
setiap wilayah dia akan mengambil data. Malah dia masuk ke pemerintah tersebut. Di balik itu ada apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya cabang ada di Papua. Malah dia pergi ke kantor timur. Itu di balik itu ada apa? Itu yang kedua. Ketiga, Bapak Gubernur 25 tahun, Wakil Bupati, Gubernur Periode, dia punya energi semua hidup dia sudah untuk negara NKRI, tapi imbalannya tidak. Negara tidak punya hati. Maka rakyat datang sekarang, apapun ditutup sudah. Noriwa. Wah. Ya. Kamu maju buat apa mundur? Para anggota DPR Papua sudah ada di hadapan di hadapan masa aksi. Yang terlihat dari jauh ada Laurentius Kadepa, ada Jonas Rumbai Rusi, ada Yunus Wonda, ada Alfred Anou, dan sejumlah anggota DPR lain yang sementara ini berada di hadapan massa untuk terima aspirasi dari massa yang sedang mendatangi dan memenuhi seputar Taman Imbi. Yang ketiga, ini Papua yang pertama kali untuk dia punya hati untuk rakyat. Dia punya hati kecil untuk rakyat. Bisa punya kebijakan, bisa lakukan sesuai dengan kalau rakyat tetap dia tolak, dia nunjuk rakyat. Maka dibuat yang lebih baik, teman-teman. Maka kita punya pemimpin Papua yang ada di depan ini akan karakter secara sistematik atau kriminalisasi. Ya baik. Pemimpin yang ada di depan kami di depan mempunyai karakter kriminalisasi terhadap pemimpin Papua. Maka generasi Papua akan ke depan jadi seperti ini. Maka sebelumnya akan kita bertindak. Mungkin kami dari titik kumpul di Expo ini, mungkin teman-teman tambahan. Oke, masuk aja Lukas NMB. Oke, saya mau tambah. KPK, kamu jawab politik. KPK, KPK, KPK. Bapak kok sakit hati kan tidak? Tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari Pemberai. Ya baik, semua angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Kiri buka tas memang. Kiri buka memang. Papua. Merdeka dari ketertinggalan, kemiskinan dan kebodohan. Itu baru takut Lukas NMB. Ya baik. Kawan-kawan yang hari ini sudah kuliah sarjana,
saya berharap kamu tidak usah kuliah. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah jadi pejabat, mereka bilang kamu korupsi. Kita punya pemimpin macam seorang Lukas NMB itu langka di tanah Papua. Itu langka sekali. Kenapa? Kebijakannya berpihak pada rakyat Papua. Birokrasi pemerintahannya ada penonton, ada orang dari Mamberai sampai semua ada di tanah Papua. Begitu. Jadi teman-teman, hari ini Bapak Ibu yang sekarang dulu di kantor gubernur di mana-mana, kamu tidak datang untuk bicara tentang Bapak Lukas NMB ini, kamu berdosa di atas tanah ini. Kenapa? Karena kamu semua menikmati kebijakan ini. Tapi hari ini depan Bapak DPR, kami kasih tahu bahwa Bapak Lukas NMB seperti Bapak yang sama, tupoksi yang sama, dia memiliki hati untuk rakyat Papua. Makanya hari ini seluruh orang datang untuk duduk di sini, bahkan yang ada halang di sana, tolong supaya Bapak komunikasi untuk datang sama-sama kita di sini. Kita tidak najis. Saya tekankan buat teman-teman semua yang ada di sini, bahwa ingat senjata kita adalah mic. Senjata kita adalah mic dan mic. Ingat, batu anti peluru kita adalah atribut organisasi. Tidak boleh kita buat najis, nanti kita punya tujuan belum tercapai, orang sudah batasi di sini. Oh siap, berarti saya orang pertama kali kita. Ya baik, semua balik ke sini, semua balik. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup Lukas NMB! Hidup Lukas NMB! Hari ini kamu tidak bicara bagi Lukas NMB, kamu berdosa di atas tanah ini. Kamu berdosa. Ingat, bukan baru satu kali kita bicara soal Lukas NMB. Sampai hari itu justifikasi KPK tentang Sekda Provinsi Papua, kami juga turun seperti yang lain. Kami turun sama. Jadi teman-teman, hari ini ingat, tujuan kita satu, yaitu KPK cabut persoalan tentang Lukas NMB, cabut tuduhan tentang Lukas NMB. Karena Lukas NMB adalah masyarakat Papua yang sekarang menjabat di gubernur untuk memperjuangkan hak asasi orang asli Papua yang rambut keriting, rambut kulit hitam, yang rambut lurus, yang ada sekarang di atas tanah Papua. Untuk teman-teman dari keamanan, kami tetap menjaga Kamtibmas, alias keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi ini adalah aksi bentuk kepedulian terhadap gubernur kami, Gubernur Lukas NMB. Hari ini, puluhan kerja banyak di atas tanah Papua karena di bawah kepemimpinan Bapak Lukas NMB. Makanya hari ini kami datang bicara tidak salah karena beliau punya bukti. Maka hari ini kami justifikasi bahwa KPK mata buta. KPK hanya lihat Papua dari Jakarta. KPK tidak datang langsung baru lihat pembangunan di tanah Papua. Begitu. Mamu tenda, kamu harus datang ke sini. Tidak 1 bulan baru lihat pembangunan yang Lukas NMB sudah bangun di tanah Papua. Jangan kamu dari Jakarta baru datang justifikasi bilang Lukas NMB korupsi. Tidak, salah. Orang Papua ini beda dengan orang Jakarta. Orang Papua ini beda dengan orang Jawa. Beda. Begitu. Cuma sama pesan bahwa di Papua hukum adat itu masih ada. Begitu. Sampai kalau Lukas NMB benar, kami akan tutup nama baiknya. Begitu. Kamu siap taruh baru berapa ekor? Begitu. Ya mungkin itu sekian dari kami, wilayah Kepala Burun. Kami hadir di sini karena kami tahu Bapak Lukas NMB tujuannya terbuka untuk siapapun di atas tanah Papua. Terima kasih semua yang berkati kita semua. Oke, ulang. KPK! Lah, KPK itu politik. Kan lupa tuh. KPK! KPK! Semua rekam, kita sama-sama. KPK! KPK! Oke. Biar tertib teman-teman bisa bagaimana ya? Ya. Di tengah di kosong yang lain kesana itu masih banyak yang kosong. Oke, bagi dua, tolong. Ini ada bapak-bapak dewan dong. Minta maaf, izin bisa agak mulus sedikit. Oke, selanjutnya dari Mama Papua.
ibu yang melahirkan orang Papua, orang Nusantara adalah wanita. Kalau the power of mama bicara kamu lawan apa? Betul? Orang bilang the power of mama. KPK? Masa hidup KPK politik. KPK? 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 Coba tuh makan sudah. Lukas NMB. Lukas NMB. KPK adalah mereka itu jenderal. Kalian tahu apa tidak? Mereka yang kendalikan tanah Papua ini. Kulit hitam hidup. Kulit hitam. Ya kamu kulit hitam untuk kulit putih. Jangan kulit putih menyangkal. Ya, kamu jaga mereka. Ada amin? Bagi Kristen ada amin? Sekarang Lukas NMB ambil uang dengan Freeport kita tanding. Seluruh Indonesia. Berapa yang ambil Lukas NMB? Kami siap kembalikan. Kami siap kembalikan. Siap? Siap? Dan kami tanding dengan uang yang dia pakai. Tanding dengan PT Freeport Indonesia. Kami mau tanding dengan harga itu. Sama kah tidak? Sama kah tidak? Makanya kamu tahu harga yang dia tanding, yang dia ambil, uang itu berapa? Uang itu berapa? Saya mau tanya. Uang itu berapa? Kata Freeport dia kembalikan ke orang asli Papua. Ada amin? Jangan salah. Orang gila kulit hitam, TNI Polri untuk kulit putih. Jangan kau salah paham dia. Orang kulit putih, dia bisa pemimpin untuk negerinya dia sendiri. Tepuk tangan. Dan saya mau katakan, kamu bilang Papua, 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 itu hak kalian. Dan itu bukan baru. Anda mengerti bahwa orang Papua referendum itu sudah selesai. Setiap dunia dia mau merdeka sudah satu kali. Jadi dia sudah merdeka tanggal 1 Desember. Makanya kami Lukas NMB, kami harus membela dia untuk kebenaran. Bapak jangan bisik saya punya hak. Saya mewakili mama-mama Papua. Hak saya untuk mama Papua. Iya, kita bicara. Jadi orang pejabat seluruh Papua jangan tanggap pakai KPK kita tolak. Benar? Kami tolak KPK. Jangan lagi tidak berdaya untuk kamu bikin orang pejabat seluruh provinsi Papua jangan tidak berdaya. Kau punya cara yang tidak bagus. Nama saya Elgina Morin, anggota DPD RI. Saya 2 periode. Saya anggota DPD, bukan DPR. DPR adalah partai politik. Saya tidak. Seluruh provinsi Papua tidak pakai partai, tapi mewakili daerah. Kan saya mewakili kan untuk mama-mama Papua. Sekarang Lukas NMB, kalian kenapa diam? Lukas NMB, Lukas NMB, Lukas NMB. Saya kembalikan waktu. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan buat ibu, tepuk tangan. Semangatnya selalu ada. Mama juga.
masih ada, masih kuat sampai titik terakhir. Oke, saya panggil Ibu Mahdi dan Franky Wahid. Temukan! Akan Franky Wahid lagi. Mari. Ya, mana suaranya? Semua rekam. Saya bicara KPK, kamu teriak politik. KPK! KPK! Media tulis. Rakyat Papua dari Sabang sampai Merauke bersuara. KPK! KPK! Makan itu. Baik, selamat siang semua. Saya Mario Weni, perwakilan petani orang asli Papua. Saya mau sampaikan apa yang saya tahu. Saudara-saudaraku orang Papua, pejabat-pejabat orang asli Papua adalah garda terdepan NKRI di atas tanah Papua. Mereka adalah garda terdepan. Kalau mereka dikriminalisasi, artinya runtuh NKRI di atas tanah Papua. Catat itu KPK, catat baik. Operasional di atas tanah Papua itu harus besar. Kenapa? Freeport, saya ex karyawan Freeport. Ya, saya ex karyawan Freeport. Orang menuduh Lukas NMB bawa uang banyak, saya mau kasih tahu. Dia mencalonkan gubernur, diri menjadi gubernur itu dia punya uang, baru dia maju gubernur. Benar tidak? Dia anak gunung yang punya gunung emas. Saya anak pantai saja, di Muara saya bisa dulang emas. Saya bawa emas ke kota Jayapura ini. Tercatat itu. Lalu KPK dengan seenaknya KPK datang dan langsung, saya background saya hukum ya, saya S2 hukum Uncen. Saya hukum Uncen. Saya mau kasih tahu, setiap pejabat di atas tanah Papua ini seharusnya dilindungi negara. Dilindungi negara, catat itu baik. Kenapa? Karena mereka yang selalu meyakinkan rakyat Papua untuk menjadi WNI yang baik. Kalau mereka sudah dikriminalisasi, siapa lagi garda terdepan NKRI di atas tanah ini? Tidak ada. Operasional mereka memang harus besar. Kenapa begitu? Setiap mereka turun ke masyarakat, mereka harus kasih. Saudara ini, saudara itu, mereka harus buat LPG untuk hal itu semua. Tidak bisa, kami punya budaya komunal. Ini harus dipelajari oleh negara ini, oleh KPK, khusus KPK. Kalau Bapak Mahfud MD, saya di kelas hukum, Bapak Mahfud MD itu sebagai guru besar tata negara di Indonesia ini. Seharusnya beliau tahu bahwa tidak boleh KPK pergi mengumumkan di kantornya tentang Lukas NMB sebagai tersangka. Itu tidak benar. Rakyat Papua harus banyak, anak-anak muda harus banyak belajar hukum. Saya petani dengan background hukum. Saya mau bilang, Freeport tidak sebanding dengan apa yang dibawa oleh orang Papua. Tidak sebanding. 2 juta orang Papua saja tidak mampu disejahterakan oleh negara ini. Tidak mampu. Negara ini tidak mampu mesejahterakan rakyat Papua. 2 juta orang saja. Kami orang-orang Papua selalu buka tangan untuk saudara-saudara yang lain dari luar. Saya pun di Nabire, saya asal Nabire. Di Nabire orang-orang tua saya memberikan tanah gratis kepada transmigrasi. Karena kami percaya Tuhan Allah kami bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihi orang Papua saja. Kenapa mereka lakukan hal ini kepada Lukas NMB? Dia itu bapak rakyat bangsa Papua. Selama saya ada di kota Jayapura 5 tahun lalu, hanya Lukas NMB
mengucurkan dana ke rekening orang asli Papua dalam jumlah banyak. Jadi kalau mau kriminalisasi dia, kriminalisasi kami semua. Siapkan penjara supaya kami masuk rame-rame. Jangan, kasihan dia sudah sakit. Dia pikir rakyat ini sampai dia sakit. Dia maju gubernur tuh karena dia punya uang. Catat itu ya. Dia anak gunung yang punya gunung mas. Saya yang tinggal di pantai saja bisa dulang mas di muara sungai. Apalagi dia yang ada di gunung sana. Untuk itu saudara-saudaraku, terutama anak-anak muda Papua, harus kerja keras. Kita buktikan bahwa kita bisa. Orang Papua bisa kaya. Seharusnya di dalam negara ini orang Papua bisa kaya. Orang Papua bisa pintar. Seharusnya, karena itulah yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya mau tutup apa yang saya sampaikan hari ini dengan ini. Negara seharusnya bisa mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua. Itu bunyi sila kelima dari Pancasila. Kalau tidak, sayang. Kriminalisasi, catat baik. Tidak ada pejabat orang Papua yang turun dari jabatannya lalu dia itu kaya. Tidak ada sampai detik saya bicara ini. Tidak ada. Kalau dia tidak dikriminalisasikan, maka dia dimiskinkan oleh sistem. Ya, saya tidak pernah berorasi di tengah masyarakat sebanyak ini tentang keadaan Papua. Tapi hari ini saya terpanggil, saya sedih. Kenapa? Karena sebagai mama Papua, kami lahirkan anak-anak Papua untuk dikriminalisasikan. Itu tidak baik. Tidak baik. Untuk bapak-bapak polisi, Tuhan Allah lihat kalian. Kalian diberkati di atas tanah ini. Pasti kalian juga dapat bagian daripada apa yang dikerjakan di atas tanah ini. Berlakukan dan lindungi kalian sebagai job description, sebagai tugas utama kalian di atas tanah Papua. Lindungi kami, karena kalian dibayar dari apa yang kami hasilkan. Jangan buat kami kemarin pertemuan lain, hari ini praktek lain. Jangan. Karena kami ada di sini hanya untuk menyuarakan apa yang kami rasa, yaitu keadilan sosial tidak diterapkan di atas tanah Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini pulang dengan damai sejahtera. Amin. Sekali lagi, KPK! KPK! Makan tuh. Kakak perantinnya wahai. Silakan. Saya harus buka topi, buka kacamata, supaya semua harus lihat. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Penduduknya pun begitu padat. Kalau dikelola secara dengan salah, maka saya kasih tahu bahwa bangsa ini akan kacau. Setuju? Maka itu harus ada keterbukaan, harus ada pemerataan, harus ada apa? Keadilan. Jangan kita bicara lain terus kita lakukan lain. Saya mau kasih tahu kepada abang-abangku, saudara-saudaraku aparat kepolisian, apakah kalian tidak percaya kita? Kita ini aktivis. Kita ini aktivis. Kita yang biasa pimpin demo. Kenapa kalau kita sudah bicara bahwa demonstrasi itu di lingkaran, tapi kalian arahkan di sini? Kenapa kalian harus menghalangi? Kami tidak anarkis. Kami tidak anarkis. Kami mau menyampaikan kebenaran tentang bagaimana mempertahankan pemimpin kami yang tersisa dari yang sisa. Saya kasih tahu, Lukas NMB bukan milik orang Tembok. Lukas NMB bukan milik orang Donggala. Lukas NMB bukan milik orang Lapako. Lukas NMB bukan milik orang Papua. Lukas NMB milik orang Indonesia. Kenapa saya katakan demikian?
Hari ini kalian tahu beliau ada sakit. Akibat memimpin rakyat yang dipimpinnya. Di manakah hatimu? Kalian siksa dia. Kalian jangan pakai lembaga negara ini sebagai alat kekuasaan, alat kepentingan politik. Saya kasih tahu partai-partai politik tertentu yang memakai lembaga negara ini untuk kepentingan untuk merebut kekuasaan. Saya kasih tahu, silakan Anda coba-coba. Saya kasih tahu, mata Tuhan ada lihat kalian punya kejahatan itu. Mata Tuhan tidak pernah tidur. Silakan Anda bekerja baik di tanah ini. Maka Anda mendukung partai politik itu, rakyat pun akan mengikut. Saya Franky Wahid hari ini sebagai tokoh muda tadi, saya kenapa ada di Lukas NMB? Saya kasih tahu, Lukas NMB adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan pemimpin. Saya kasih tahu ini dari politik di tanah tadi. Saya kasih tahu ini dari politik di tanah Papua. Jangan untuk Anda merebut kekuasaan pakai dengan berbagai macam cara. Tidak seperti itu. Belajar seperti Lukas NMB. Dari wakil bupati dia sudah mempersiapkan pemimpin di daerah. Dari bupati dia sudah mempersiapkan pemimpin di daerah. Setelah dia jadi gubernur dia sudah mempersiapkan pemimpin. Ketika dia katakan bahwa saya mau jadi gubernur, maka semua duduk dengan Lukas tindis pakai remote. Jadilah dia pemimpin di gubernur. Sekarang Anda mau jadi pemimpin, apa yang Anda lakukan untuk kami? Saya kasih tahu pemimpin-pemimpin kami, apa yang Anda urus tentang saya? Saya Franky Wahid, anak kami yang punya potensi, tapi saya dihancurkan oleh anak kami, pemimpin kami. Saya hari ini berdiri di sini karena saya akan diangkat dijaga oleh Lukas NMB. Lukas NMB akan memilih saya dan saya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Untuk itu kepada kita semua, kita harus tertib dalam menjalankan demonstrasi ini. Ingat, kenapa saya katakan demikian? Demonstrasi ini harus tertib dan bermartabat. Kami tidak menyampaikan sesuatu yang di luar daripada tujuan demo ini. Sepakat ya? Jangan menyampaikan sesuatu di luar daripada agenda kita hari ini. Agenda kita hari ini hanya apa? Saf Lukas NMB. Sepakat? Maka itu kepada bapak-bapak wakil rakyat yang saya hormati, yang banggakan, yang saya cintai, saya mau kasih tahu kepada bapak yang sebagai wakil rakyat dan kepada aparat keamanan dan siapapun yang dengar di sini, saya mau kasih tahu, ketika saya hari ini berdiri di sini berjalan bersama-sama pendemo, itu berarti situasi masih dalam kendali. Situasi masih dalam kendali. Kalau sampai saya tidak ada di demo ini, saya mengundurkan diri, maka tidak akan terkendali. Maka itu, saya ketika ada di sini berarti saya bertanggung jawab kepada saudara-saudara kita yang non Papua. Karena saya adalah politisi dan aktivis yang berjiwa nasionalis. Maka saya wajib untuk melindungi saudara-saudara kita yang non Papua. Maka itu saya ajak kepada saudara-saudara non Papua. Tadi salah satu, Adinda Fajar mana? Sini. Agus Nadim mana? Agus Nadim. Naik sini. Saudara non Papua naik sini. Saya kasih tahu, ini anak non Papua tapi dikaderkan oleh Franky Wahid. Dikaderkan oleh Franky Wahid sebagai anak Papua, bukan cuma mengkaderkan anak Sentani, bukan cuma mengkaderkan anak Kabupaten Jayapura, bukan mengkaderkan anak Papua, tapi juga anak non Papua. Agus Nadim mana? Mau tahu hari ini beliau sebagai apa? Sekretaris KMPI Kota Jayapura. Dan ini apa? Sekretaris KMPI Kabupaten Jayapura. Jelas. Hari ini beliau posisi apa? Ketua Pemuda Kerukunan Sulawesi Selatan, ketua. Ini sekretarisnya.